Kita coba cek satu-satu ya. Nah, positive emotion dalam bukunya Flourishing itu Seligman mengatakan bahwa coba cek ya dalam satu hari kira-kira kita itu didominasi oleh positive emotion kah atau negative emotion kah? Yang lebih banyak yang mana? Gitu. Ya. Yang lebih banyak yang mana? Oke, ini yang di IG boleh dong memberikan sarannya, memberikan ininya responnya kira-kira dalam seminggu ini nih lebih banyak positifnya apa negatif emotionnya nih? Kalau lebih banyak negatifnya berarti kita belum bertumbuh ya. Berarti masih banyak PR yang perlu diurai menurut Seligman ya. Karena apa? Karena bisa jadi ada faktor penghambat yang membuat kita tidak bisa mengembangkan emosi kita jauh lebih sehat. Nah, positive emotion itu adalah sebuah keadaan di mana kita mengalami yang namanya bisa kebahagiaan gitu, bisa keceriaan, bisa kesenangan, bisa ketenangan gitu. Sehingga dari ketenangan, keceriaan, kebahagiaan itulah kita bisa fokus untuk mempelajari sesuatu. Nah, itulah mengapa konsep sebuah negara makmur itu kan dia jauh dari konflik ya. Itulah mengapa konflik itu sangat dihindari untuk membangun sebuah negara yang makmur. Nah, itu juga ketika kita waktu sekolah dulu ya, waktu SD, coba ingat-ingat lagi nih waktu kita mau masuk jam pelajaran pertama, kan biasanya kita lari-lari ya sama teman-teman tuh. Kemudian kita jatuh dan dengkulnya terluka, berdarah gitu ya. Kita cemas, kita takut gitu. Dan jam pelajaran pertama biasanya matematika ya. Matematika gitu. Kemudian harus ditagih PR-nya gitu. Ketika sang guru mulai pelajaran itu sudah nggak concern ya, sudah nggak concern gitu, sudah nggak fokus. Karena fokus kita kepada dengkul kita yang sakit. Rasa tenang kita sudah terambil oleh ketakutan kita terhadap kecemasan kita terhadap kondisi kaki kita gitu yang luka. Nah, itulah mengapa perlu yang namanya precondition ya, precondition bagaimana mengkondisikan sebelum belajar. Jadi ketika kita mau mengajar itu kan nggak serta-merta yuk buka bukunya, ditagih PR-nya, itu pasti gurunya horor gitu kan. Tapi kan ada yang namanya persepsi gitu ya, ada yang nanya kabar dulu, ada yang gocek dulu, guyon dulu, ngelucu dulu, ngelawak dulu, yang nanya kabar dulu gitu. Itu proses bridging ya antara proses belajar itu ketika siswa baru masuk kelas, itu ada bridging jembatannya gitu ya. Jadi tidak sepaneng, tidak tegang gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada bridging itu, siswa-siswa itu siap untuk mendengarkan ya. Ya. Karena apa? Karena dia ditenangkan dulu, emosinya ditenangkan dulu. Bahkan ketika ada yang belum siap, misalkan ya silakan untuk jangan masuk dulu, selesaikan dulu masalahnya di luar. Ya, itu jauh lebih saya menyehatkan kelas gitu ya. Jadi tidak usah buru-buru memulai, walaupun makanya kendala kita sekarang kan gurunya juga telat masuk ya, sehingga buru-buru gitu. Makanya kalau sudah buru-buru pasti bawaannya sudah tegang, bawaannya sudah tidak lagi menyenangkan. Nah, ketika kita di awal waktu 5 menit sebelum masuk kita udah di kelas gitu ya. Nah, biarkan siswa masuk satu-satu. Biarkan dulu 5 menit atau 7 menit di awal, itu bridging antara kondisi dari luar ke dalam ya, cooling down lah ya. Nah, sekali lagi ini dia syarat awal ya. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, walaupun itu belajar mandiri di rumah misalnya, atau learning from home gitu, belajar di rumah, ya, kita butuh kesiapan itu. Ya. Entah mandi dulu gitu, entah sebelumnya kita istirahat dulu gitu, atau kalau nggak puasa kita minum yang banyak ya, atau makan secukupnya sehingga kita punya energi untuk mendengarkan atau energi untuk mengajar lebih baik lagi. Agar apa? Agar kita punya bekal emosi positif yang banyak nih. Ya. Karena kan kalau sudah berhadapan dengan audiens itu kan campur ya. Ada audiens yang karakternya A, B, C gitu. Nah, kalau kita tidak siap secara fisik, secara mental, kita kan mudah terpancing tuh audiens yang begitu beragamnya. Ya.
Nah, apalagi bagi pengajar tentunya positive emotion adalah hal yang mutlak untuk Anda install 5 menit, 10 menit sebelum Anda masuk kelas. Ya. Atau kalau sudah satu langkah keluar dari rumah ya sudah, bagaimana kita menginstal positive emotion itu dari awal. Ya. Jadi ketika sudah di sekolah, kita tidak lagi terganggu dengan pancingan-pancingan. Kita tidak lagi terpancing, karena itu udah nggak penting, udah nggak relevan kan. Peran kita hari ini kita mau ngajar. Gitu. Positive emotion. Nah, karena saking emosi positif, itulah mengapa kita setiap hari, sepanjang hidup, sepanjang hayat, sampai mati, kita belajar emosi. How to mastering your emotion. Bagaimana kita punya tanggung jawab, responsible for, atas kita untuk menguasai emosi kita. Karena emosi itu ya selama kita hidup ada gitu. Selama kita bangun, dia muncul. Gitu. Bahkan ketika tidur pun ya, kan emosi kita tetap dimainkan dengan mimpi. Gitu. Mimpi buruk kah, mimpi baik kah gitu. Nah, ini kerjaan yang nggak pernah selesai. Mastering your emotion. Saya, Anda gitu. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya sudah menguasai dirinya, emosinya pun dia tetap harus mengendalikan emosinya. Kenapa? Karena situasi yang dihadapi setiap hari berbeda, audiens berbeda, tanggung jawab berbeda, energi berbeda, kesehatan berbeda setiap hari, sel-sel tubuh kita juga berbeda, baik apa buruk dan sebagainya gitu. Nah, terkait dengan mastering your emotion, tentunya ada beberapa langkah yang perlu kita latih ya, perlu kita kuasai. Misalkan ketika Anda mau memulai sebuah pelajaran, ya, kemudian Anda terpancing, gitu. Bagi Anda yang lebih dominan mammalian brain, ya, atau reptilian brain, kalau ada masalah langsung merekam gitu, atau mammalian brain langsung marah dan sebagainya, tentunya Anda perlu yang namanya rem, ya, jeda gitu. Ya, ketika ada sebuah situasi yang memancing Anda untuk mengeluarkan sebuah emosi negatif, ya, salah satu yang perlu Anda kuasai adalah segera injak rem. Buat jeda, tahan napas, atur napas, take back, jeda, mundur sebentar gitu ya. Jangan hajar bleh gitu ya. Ada aksi, kemudian ada berikan reaksi. Itu nggak menyelesaikan masalah dan pasti akan mengurangi mood Anda ketika Anda belajar atau mengajar. Nah, apa tugas yang pertama? Tentunya jeda. Injak rem, jeda, atau lebih baik mundur satu langkah ke belakang. Gitu. Mundur itu fungsinya apa? Fungsinya agar Anda bisa tarik nafas, kemudian menerima. Gitu. Oh ya, aku kepancing nih sama siswa itu. Gitu. Aku kepancing sama guru itu misalkan ya. Aku kepancing sama dosen itu, aku kepancing sama mahasiswa itu misalkan. Nah, kita yang kedua hanya menerima, accept gitu ya. Menerima aja gitu. Ya, aku lagi tersinggung sama dosennya, aku tersinggung sama mahasiswanya gitu. Kemudian melihat lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, kira-kira maknanya apa sih? Misalkan guru misalkannya lagi ngajar atau ada siswanya di belakang ketawa nggak dengerin gitu. Ya jangan kepancing dulu gitu. Injak rem dulu, kemudian mundur belakang, amati situasinya seperti apa. Maknai gitu, refleksi. Bisa jadi kita memang nggak siap ngajar gitu. Atau memang wajah kita lagi nggak berselera untuk didengarkan anak-anak gitu ya. Nah, itu kan bagian dari refleksi human brain tadi. Ya. Nah, karena apa? Karena kita butuh berhati-hati dengan 6 detik dalam teori emosi itu. Ya. Jadi jarak antara mammalian brain dengan human brain itu 6 detik. Ketika kita terpancing oleh sebuah emosi, ya, situasi, mammalian brain itu butuh 6 detik untuk menguasai human brain. Nah, itulah mengapa kita butuh jeda. Minimal 6 detik. Kalau bisa lebih dari itu ya, 1 menit gitu ya. 50 detik dan sebagainya. Agar apa? Agar mammalian brain itu mereda gitu. Ya. Tidak menguasai, menghack human brain. Jadi punyalah prinsip bagaimana memiliki jeda agar hati-hati dengan 6 detik yang berbahaya itu. Nah, akhirnya setelah itu kita maknai, oh ternyata aku memang nggak siap ngajar. Oh, anak-anak ternyata punya problem di luar sana yang harus dia selesaikan. Ya sudah, ditawarkan ke dia, kamu mau dengarkan saya ngajar atau Anda keluar dulu untuk menyelesaikan pelajaran urusan Anda di luar. Nah, itu kan jauh lebih produktif ya. Ya. Yang jelas ketika kita sudah tahu situasinya, segera isi
kondisi itu dengan hal yang produktif. Sehingga apa? Sehingga proses kita itu tetap berjalan dengan baik. Ya. Ngajar kita jauh lebih produktif, kemudian ketika kita belajar sendiri itu juga jauh lebih produktif. Gitu. Oke, jeda, save, kemudian maknai, refleksi, kemudian segera lakukan hal yang produktif. Itu setidaknya ya, auto mastering your emotion jauh lebih simple, jauh lebih praktis. Tapi prakteknya ya prakteknya itu ya. Yang paling berat adalah bagaimana kita menginjak rem. Itu paling penting ya. Karena disitulah letak prosesnya kita mengendalikan 6 detik tadi, emosi tadi. Oke, kemudian ada lagi teori tentang 8 emosi ini. Ya. Nah, saya tidak bahas semuanya ya. Nah, 8 emosi ini bisa dibagi menjadi 3 kategorisasi ini. Ya. Jadi ada 3 kategorisasi, ada emosi yang perlu ditumbuhkan setiap hari, ada yang dikendalikan, dan ada yang diredam. Nah, bahagia itu salah satunya adalah emosi yang responnya, ya, respon spontannya itu perlu dimunculkan, ditumbuhkan setiap hari. Emosinya ada bahagia dan malu gitu. Ya. Nah, bahagia disebutkan di situ tuh. Kenapa? Karena bahagia itulah menjadi salah satu energi kita untuk menyelesaikan pelajaran atau pengajaran pekerjaan kita pada hari itu. Ya. Jadi latihlah respon bahagia itu setiap kita mulai itu. Gitu. Ya. Makanya kalau kita ngelihat dosen atau guru favorit kita itu, ya coba Anda bayangkan lah, Anda kan punya dosen dan guru favorit ya. Apa sih bedanya dengan guru-guru yang lainnya? Pasti bedanya mereka lebih bahagia ketika menyambut siswanya kan. Mereka jauh lebih siap ketika mengajar gitu. Mereka jauh lebih bermuka manis ya. Benar-benar mereka ya siap gitu menghadapi siswanya. Yes, aku sekarang hari ini mengajar gitu ya. Nah, itu respon spontan yang perlu dirawat dan ditumbuhkan gitu. Apalagi ketika Anda nih yang lagi dapat tugas. Ini perlu ditumbuhkan nih, pelajar nih, mahasiswa dapat tugas banyak, spontan pertama, respon spontannya apa? Wih, aku dapat tugas banyak. Setelah itu bingung ini mau diapain gitu ya. Tapi setidaknya responnya positif dulu gitu ya. Karena apa? Karena mau nggak mau namanya tugas ya dikerjain gitu. Ya, itulah nggak enaknya jadi murid kan gitu ya. Menjadi objek gitu. Nah, oke. Nah, engagement. Nah, tapi sebelum sana ada nggak nih yang mau bertanya nih? Biar jauh lebih interaktif ya. Ini sudah jam 3 nih. Paling 15 menit sampai 30 menit. Ada yang mau bertanya satu mungkin? Ada di chat. Negatif. Sherin. Dalam seminggu ini banyak negatifnya Sherin. Kalau boleh saya tahu Sherin profesinya apa? Pelajarkah? Mahasiswakah? Pelajar. Oke. Kelas berapa Mbak Sherin? Kelas 8. Ya, kelas 8. Kelas 8 itu katanya itu SMP itu katanya lagi antara senang-senangnya belajar atau bosan-bosannya belajar. Bukan, bosan-bosannya sekolah gitu. Bener nggak Mbak Sherin? Iya, tapi kadang ada juga ya orang yang dia ke sekolah itu sebenarnya salah satu dorongannya adalah how to make relation ya, relation karena dia punya bakat relating gitu. Dia ke sekolah itu untuk membangun relationship ya, membangun relasi gitu. Jadi kita tidak juga menjudge ya ketika siswa itu kok malas ke sekolah atau nggak mau belajar di rumah, itu belum tentu dia tidak suka dengan belajarnya, tapi memang dia tipe orang yang belajar berkelompok misalnya. Dia butuh ketemu dengan teman-temannya sehingga dia bisa sharing cerita, sharing pengetahuan gitu. Nah, ini karena Mbak Sherin yang interaksi ya. Akhirnya apa Mbak Sherin yang muncul ketika tadi kan negatif ya? Itu pemicunya apa sih? Pemicunya apa gitu? Apa rasa bosan, kemudian jenuh gitu ya,
kemudian ya tidak sesuai dengan konsep kepribadiannya gitu. Aku orangnya butuh interaksi, tapi atau di rumah dengan pandemi aku tidak terbatas ya interaksinya. Kira pemicunya apa Mbak Sherin? Kalau boleh sharing. Nanti kita akan lebih sedikit menyinggung kira-kira sebelum emosi itu apa sih yang perlu kita ketahui gitu. Pemicunya apa Mbak Sherin? Kalau boleh tahu. Kasih tugas tanpa dijelasin atau dikasih materi. Iya ya, apalagi materi baru ya. Materi baru terus tugasnya banyak gitu ya. Itu kan ya itu namanya tadi penyangga belajar itu ya pengajarnya itu gurunya gitu. Walaupun ya ada orang yang senang dengan belajar sendiri gitu. Mendengarkan materi rekaman dari guru, tapi feel-nya pasti ada orang yang nggak dapet ya. Tapi pengennya dia ketemu gitu ya, berinteraksi langsung gitu. Ya, jadi itu mau nggak mau ya ketika pandemi ini kita perlu menyesuaikan diri kita dengan perubahan sehingga kita tidak tertinggal jauh lah ya. Karena apa? Karena kalau sudah urusan emosi ini pasti kita banyak hal yang perlu kita selesaikan gitu. Oke, berarti jelas ya kondisinya ya bahwa tugas itu diberikan tapi tanpa ada penjelasan materi ya. Itu kan dari situ aja kita sudah tahu nih bahwa masalahnya di sini gitu ya, bukan yang lain gitu. Sehingga kita tahu nih mau mengambil langkah mana, langkah apa dan sebagainya. Nah, ketika kondisinya begini ya mau nggak mau ya tuntutannya adalah kita lebih sering-sering nanya gurunya, syukur-syukur gurunya respon ya. Tapi gurunya tidak merespon, nah nanti kan masalahnya di situ. Oke, thank you Mbak sharingnya gitu. Nah, sekali lagi ya, ingat 8 emosi ini salah satunya adalah kita perlu merawat, menumbuhkan respon spontan dan bahagia itu salah satunya. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah engage. Apakah kita itu benar-benar fokus, hanyut, terlibat, hadir penuh, kemudian aktif, kemudian benar-benar kita larut dalam pekerjaan itu. Ya, jadi ketika kita mengajar atau belajar dengan bahagia itu salah satunya adalah kita memang hadir 100% ketika kita belajar. Hadir seutuhnya ketika kita mengajar gitu. Nah, engagement ini berkaitan dengan kemampuan kita sebenarnya ya. Daya tarik kita, passion kita terhadap sesuatu yang kita kerjakan atau sedang kita pelajari. Nah, itulah mengapa perlu yang namanya learner analysis. Kalau di sekolah atau di dunia pendidikan kita perlu menganalisa pelajar gitu atau mahasiswa itu sendiri kira-kira apakah dia sesuai senang nggak sih dengan bidang itu gitu. Nah, itulah mengapa problem dunia pendidikan kita kan nggak ketemu ujungnya karena apa? Karena yang masuk ke jurusan itu rata-rata tidak salah jurusan gitu ya. Tidak sesuai dengan keinginannya. Sudah salah jurusan, malas lah gitu. Jadi kan nggak ada solusinya akhirnya dunia pendidikan kita. Yang disalahkan adalah rektornya, kepala sekolahnya, gurunya gitu ya. Ya gurunya kan bingung gitu. Ini dosennya bingung, ini mahasiswanya kok begini gitu. Ya kenapa? Karena salah jurusan semua. Salah jurusan kemudian malas ngerjain tugas ya sudah nggak ketemu tuh. Jadi faktor kedua agar kita learning for happiness atau teaching for happiness adalah kita benar-benar engage. Dan engage itu diawali dari ya kita paham betul bahwa yang kita pelajari itu memang sesuai kebutuhan kita. Makanya ngerti kebutuhan kita itu jauh lebih lebih efektif lagi ketika kita menyelesaikan sesuatu. Kita tahu nih kebutuhannya apa, mencari bukunya, mencari bahannya, bertanya ke siapa, itu jauh lebih efektif karena tahu kebutuhan dasarnya gitu. Jadi syarat kedua adalah ya kita benar-benar larut ya kayak kalau rekan-rekan lagi baca novel ya yang disukai atau lagi nonton film yang lagi disenengin gitu ya, kan tahu-tahu lupa waktu ya, ya gitu. Ya, jadi itu engage itu keterlibatan, kita fokus, kita larut, kita hanyut, kita benar-benar flow. Kita betul-betul ngalir ketika kita ngajar, ketika kita belajar. Nah, situasi itulah yang membuat kita happy dalam belajar, dalam mengajar. Nah, ya kita tidak membahas ini terlalu dalam ya kan
karena ini pembahasannya nanti larinya ke potensi ya, ke kepribadian dan sebagainya. Tapi intinya adalah salah satunya kita perlu menganalisa diri kita sendiri, kebutuhannya apa. Jangan sampai ketika kita mempelajari sesuatu itu di luar dari kontrol kita, di luar dari passion kita dan sebagainya. Nah, dalam engagement ini salah satu hal yang perlu kita sadari ya, bahwa ada yang namanya peak experience atau peak performer, atau dalam bahasanya flow itu ada yang namanya optimal experience. Ya. Nah, peak experience itu adalah bertemunya antara kekuatan, kompetensi, ya, potensi kita dengan semangat yang kita punya. Gitu. Jadi ketemu, kita punya potensi, kemudian kita semangat untuk mempelajarinya. Nah, itu sebenarnya namanya peak experience. Nah, agar kita engage dengan sesuatu, misalkan kita membaca ya, mau membaca sesuatu, coba kita lihat kita punya passion nggak sih dalam tema-tema bacaan tertentu gitu. Nah, kemudian gimana semangat kita dalam memilih bacaan itu atau sedang mempelajari bacaan itu. Kalau ketemu, nah itu yang namanya peak experience. Kita akan mengalami flow di situ. Ya. Senang baca, kemudian bacaannya bagus, kita lagi semangat untuk baca gitu. Itu peak experience namanya. Nah, tapi di awal itu kita perlu tahu nih apa yang kita baca. Nah, kalau kawan-kawan mau ngetes nih, kira-kira punya konsep diri sejauh apa tentang belajar ya, coba kawan-kawan main ke perpustakaan nih. Atau jangan deh ke toko buku. Ya saya sebut merek aja, Gramedia gitu ya. Main ke Gramedia, kemudian Anda masuk ke rak bukunya, kemudian Anda berdiri. Kalau Anda bingung berarti Anda memang bukan orang pembelajar yang baik. Ada ya, pas masuk Gramedia bingung gitu. Atau yang dikunjungi apa? Yang dikunjungi mainannya gitu ya. Yang dikunjungi kursi terapinya, ada ya Gramedia gitu. Dari sekian banyak rak buku, kira-kira yang punya daya tarik tertentu terhadap diri Anda mana? Kalau tidak ada jawabannya berarti ya bisa jadi Anda bukan tipe pembelajar yang ini ya, yang baik gitu. Anda tidak, bisa jadi nggak suka baca atau banyak hal yang mendistrak Anda dari aktivitas belajar gitu. Ya, itu salah satu ngetes kira-kira kita senang belajar apa enggak. Atau ketika browsing lah, googling gitu ya, buka Google gitu, kemudian mau ngetik apa, itulah mengapa di Facebook itu apa yang Anda pikirkan kan. Kalau yang dipikirkan adalah ngomel gitu ya, kemudian galau, kemudian apa, kemudian Anda post gitu ya, sudah itulah kualitas isi kepala Anda di situ gitu. Ya. Ya, jadi Facebook itu sebenarnya pancingan kira-kira Anda punya isi kepala kita itu kualitasnya sejauh apa sih? Atau kalau mau lebih menarik lagi, Anda bisa join di Quora tuh. Ya, ada rekan-rekan yang sudah aktif di Quora. Quora itu menarik ya. Itu benar-benar pertanyaan jawabannya ilmiah, ya, dialektika, diskusi akademiknya bagus gitu. Nah, kalau kita ingin tahu kira-kira kita punya passion di mana terhadap sebuah bidang atau kompetensi, ya kita perlu memancing itu keluar gitu. Kalau ada diskusi obrolan yang lebih berat gitu ya. Ya jadi sekali-sekali janganlah dengerin obrolan yang receh gitu ya. Sekali-sekali yang berat lah. Untuk apa? Untuk mengukur aja kira-kira kita punya passion yang serius di bidang apa gitu ya. Jadi ada baiknya kita melihat YouTube itu sesuatu yang memancing kira-kira kita punya passion yang lebih produktif lagi di dalam hal apa ya. Oke, ini saya skip saja. Nah, oke. Kemudian yang ketiga adalah relationship. Jadi ketika kita membangun kebahagiaan dalam belajar atau mengajar, kita perlu membangun relationship yang jauh lebih sehat. Ya, jadi dikatakan kita bertumbuh, kita bahagia itu adalah kita mampu untuk menjalin relasi yang sehat. Nah, salah satunya adalah kita perlu menjalin relasi dengan orang yang mengajarkan kita tentang sesuatu. Ya. Atau kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman pelajar ya, yang lainnya di kelas. Nah, itulah mengapa salah satu tantangan dunia pendidikan kita adalah begitu banyaknya geng ya di sekolah. Sehingga suasana belajar itu tidak lagi kondusif, diisi hanya geng, persaingan geng di sekolah. Nah, ini kan PR lain dalam dunia pendidikan ya. Sudah malas, salah jurusan, sistemnya bergonta-ganti ya kurikulum, ditambah lagi begitu banyaknya geng di sekolah.
Ya, yang dipikirkan adalah hari ini kita mau pakai pita apa nih, kalau geng pita gitu. Hari ini kita mau pakai warna sepatu apa. Kalau Anda sekolah favorit kan gitu ya, gengnya terlalu dominan sehingga apa, sehingga fokus untuk belajarnya nggak dapet gitu. Nah di Jogja itu ada sekolah swasta ya, dan itu sangat equal. Jadi anak-anak di sana dibebaskan mau gondrong mau apa bebas, tapi equal, tidak boleh merendahkan teman yang satu walaupun secara ekonomi mereka tidak begitu beruntung. Agar apa? Agar apa? Orang yang sekolah ke sana itu tidak memikirkan fashion ya, tidak memikirkan gaya gitu. Karena sekolah itu nggak perlu gaya gitu. Sekolah itu adalah memikirkan kira-kira hari ini isi kepalaku akan nambah berapa derajat pada hari kemarin gitu. Nah, tapi kalau sudah gaya ya sudah habis-habisan. Itulah dilemanya sekolah favorit, sekolah mahal ya. Karena apa? Karena bisa fokus belajarnya terpinggirkan. Kemudian meaning ya. Jadi orang yang belajar sampai bahagia untuk belajar untuk bahagia itu ya dia punya meaning, punya makna dengan apa yang dia pelajari, dengan apa yang dia kerjakan ya. Jadi ketika dia mempelajari sesuatu tentunya dia berpikiran bahwa apa yang dia pelajari tidak untuk dirinya sendiri tapi untuk sesuatu yang lebih besar ya. Sesuatu yang lebih bermanfaat terutama untuk orang lain. Jadi ada dorongan lebih untuk mempelajari sesuatu, untuk mengajari sesuatu ya, meaning. Kemudian ini saya skip. Kemudian terakhir adalah A-nya achievement. Jadi learning for happiness, teaching for happiness adalah target kita adalah achieve. Tiap hari itu ada target yang tercapai, target yang terselesaikan, misi yang terselesaikan, gitu ya. Itulah mengapa senang kalau main game ya, mission accomplished gitu ya. Level 1 selesai itu kan senang ya, adrenalinnya naik lagi. Nah, itulah fungsinya kita perlu merencanakan belajar agar apa, agar levelnya itu kita kerasa gitu ya, level 1 tuntasnya di sini gitu ya. Kita selesainya kapan nih, hari ini aku harus menyelesaikan 3 lembar buku gitu, besok 6 ya, pokoknya 1 bulan ini 2 buku misalkan ya, itu kan levelnya naik terus sehingga ada personal achievement yang kita capai setiap hari setiap bulan. Itu learning for happiness kita pasti akan tumbuh setiap harinya. Oke, sudah jam 3. Ini video ya, sebelum kita diskusi, saya nampilkan video yang terakhir.
Oke, the power of repetition ya. Namanya belajar pasti ngulang-ngulang. Nah, tapi ketika belajar pertama kali, apalagi itu bukan passion kita atau bukan sesuatu yang terdorong untuk kita pelajari, pasti berat. Nah, itulah mengapa respon spontan yang perlu kita rawat setiap hari adalah bahagia gitu. Ya. Nah, oke, mungkin itu dari saya, Bang Argun. Kita lanjutkan diskusi sebelum dipanggil sama Takmir di depan nanti. Oke, saya kembalikan ke Bang Argun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bang Heri untuk materinya ya, teaching and learning for happiness ya, Bang Heri ya. Bagaimana kita menciptakan kebahagiaan ketika kita mengajar dan juga ketika kita juga sebagai seorang pelajar. Seperti itu ya, sedikit untuk kisi-kisinya. Baik teman-teman sekalian yang ingin bertanya dari link Zoom, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di chat ya, dan juga yang mau ingin bertanya di Instagram boleh langsung chat di kolom komentar ya. Ya, silakan teman-teman sekalian. Ya, Kak Sherin, Kak Amelia, Kak Luvia, Kak Grace, dan juga Kak Heni. Silakan jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi webinar kita pada hari ini. Ini Kak Amelia nanya nih Bang Argun di chat. Ya, pertanyaannya saya bacakan nih Pak ya. Ya Bang ya. Kak, gimana cara menaikkan mood saat sedang belajar? Nah, ini bicara tentang mood ini. Kak Heri ya. Dan ya, makhluknya juga wanita nih Kak Heri ya. Wanita itu kebanyakan mementingkan perasaan. Nah, kira-kira Kak Heri bagaimana nih caranya supaya kita itu menaikkan mood? Tapi mungkin akan saya sedikit pertegas nih, Bang Heri. Bukan hanya menaikkan, tapi konsisten moodnya ini, Kang Heri. Gimana? Jaga ya. Oke. Ya. Kadang saya nggak begitu sepakat ya kalau laki-laki itu dominan pikir, kemudian perempuan mudah terpancing emosi. Karena apa? Karena ternyata jembatan antara situasi dengan emosi itu ada yang namanya pikiran. Ya. Jadi pikiranlah yang memicu emosi gitu. Nah, ketika bad mood itu kita perlu, makanya tadi sharing saya tanya ya, ketika dia negatif itu pemicunya apa sih? Nah, kita pikir. Ya. Jadi sekali lagi emosi itu dipancing oleh pikiran. Pemikiranlah yang menghasilkan emosi. Jadi kita perlu tahu dulu nih sebelum emosi itu ada, kira-kira kita mundur ke belakang. Apa sih yang kita pikirkan? Makanya saya nanya tadi ya, biasanya pemantiknya apa nih Kak Sherin gitu. Kan muncul nih, karena dikasih tugas, terus nggak dijelasin gitu kan pusing sendiri. Nah itu kan pikirannya. Emosinya adalah marah gitu, sebel gitu. Nah kita kan nggak berhenti di sebelnya gitu. Tapi yang kita fokuskan adalah ketugasnya nggak dijelasin gitu. Nah solusinya apa? Nah itu yang kita fokuskan di situ. Nah ketika lama-lama mood kita turun. Jadi ketika mood itu kan tidak emosi itu tidak berdiri sendiri. Bisa jadi malamnya kita begadang, ya tidurnya kurang gitu, atau belum sarapan, nggak makan pagi tapi nggak sarapan, akhirnya kan pusing gitu, moodnya terganggu gitu. Secara fisik kita cek dulu nih kesiapan kita, kebiasaan kita gimana, jangan sampai defense kita itu terganggu. Ya, itulah mengapa kita perlu prepare ya, yang biasanya makan sarapan dulu gitu ya, yang biasanya nggak kuat begadang jangan begadang. Akhirnya apa? Akhirnya moodnya hilang tuh. Ketika jam pagi bertahannya hanya jam 10 ya. Setelah itu emosi gitu. Datang habis istirahat siang ternyata gurunya matematika gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kita menyimpulkan bahwa jam 1 siang guru-guru matematika itu tidak menyenangkan karena apa? Bukan gurunya sebenarnya, bisa jadi karena situasi kita yang menyimpulkan bahwa guru itu tidak menyenangkan gitu. Karena kita tuh moodnya hanya bertahan sampai jam 11 istirahat siang, istirahat pertama gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya ini pentingnya bagaimana kita men-set dari awal ya. Men-setting dari awal bahwa hari ini memang aku siap untuk belajar pelajarannya A, B. Nah, kita butuh memprepare itu malam harinya sebelum kita berangkat sekolah bagi yang pelajar.
Kenapa? Karena ketika kita menyiapkan itu dalam pikiran kita itu bahwa hari ini memang hari yang spesial untuk kita tuntaskan. Ya. Makanya tadi itu kita butuh yang namanya perma itu secara utuh ya. Jadi hari ini apa sih yang perlu kita tuntaskan? Jadi itulah kita perlu memanage satu hari pelajaran dari Senin itu di minggu malam. Ya. Jadi kita bisa mengantisipasi kira-kira jam berapa aja sih mood kita itu turun, ya, dan apa penyebabnya. Itu kan perlu kita analisa. Jadi sebelum alih-alih kita memikirkan caranya menaikkan, kita perlu mengetahui penyebab mood kita itu berubah apa. Gitu. Atau saya malah nanya ke Amelia, kira-kira saat gimana sih Kak Amelia moodnya itu jadi turun gitu? Saat lapar kah? Saat sudah ditagih tugas atau apa? Nah ini kan perlu di mapping nih, dianalisa. Ya. Karena ada di self coaching itu mungkin tanggal 2 Mei ya Coach Aji nanti membahas tentang self coaching juga. Nah, kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke diri kita sebelum kita menemukan jawaban. Biasanya kalau tugas sudah numpuk, nah itu dia. Kenapa bisa numpuk? Karena apa? Karena kita memberikan jeda untuk menunda kan. Dan penundaan itu biasanya kita nonton drakor dulu. Berlama-lama di WhatsApp, berlama-lama di media sosial gitu. Nah, kalau udah tahu numpuk itu penyebab kita bad mood misalkan ya, mau tidak mau kan kita menyiapkan, menginvestasikan waktu kita di situ lebih banyak. Karena kalau sudah numpuk pasti emosi gitu kan. Nah, berarti numpuknya yang kita selesaikan. Gitu. Jadi fokusnya begitu Kak Amelia, bukan di rantingnya tapi akarnya apa sih gitu. Apa sih yang membuat bad mood? Nah, kalau sudah numpuk, teman jadi salah kan ya. Bisa jadi guru jadi salah gitu. Khawatirnya hari itu jadi salah gitu. Nah, hari Senin lagi nih, ketemu tugas lagi nih gitu kan. Gitu. Ya namanya pelajar mau nggak mau kan isinya tugas ya. Namanya karyawan kan mau nggak mau ya namanya pekerjaan itu numpuk banyak, selalu ditagih oleh pekerjaan, ditagih oleh deadline dan sebagainya. Nah, gimana caranya agar kita nggak dikejar-kejar deadline? Mau nggak mau kan kita punya spare waktu untuk bernapas. Kita harus memplanning, merencanakan agar tugas itu nggak numpuk. Karena kita tahu nih konsekuensinya bakal mood kita rusak. Gitu Kak Amelia. Jadi jembatannya adalah karena tugas numpuk itu pikiran. Ya, jadi solusinya adalah kita perlu melihat jembatannya dulu. Emosinya adalah misalkan moodnya marah gitu ya, sebel gitu di jam-jam terakhir atau jam siang. Itu pemicunya apa? Dalam pikiran kita apa? Karena banyak tugas yang belum selesai. Nah, itu dulu yang diselesaikan. Karena apa? Karena yang namanya emosi itu dia hanya sinyal ya, bukan masalah itu sendiri. Jadi pengertian emosi kan begitu. Emosi hanyalah sinyal tanda kalau kita ada masalah, tapi bukan masalah yang sebenarnya. Begitu. Itu Bang Argun. Thank you ya Kak Amelia. Ada lagi? Oke, mungkin gitu Bang Argun. Cara menaikkan mood. Ya. Karena sekali lagi ya, emosi itu bukan bukan masalah yang sebenarnya. Ya. Itu hanyalah sinyal. Jadi kita cari masalah yang sebenarnya apa sehingga kok muncul emosi itu di tengah-tengah aktivitas kita, gitu ya. Begitu Bang Argun. Ya, baik. Terima kasih Bang Heri untuk jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman Kosi? Nah, dari Instagram apakah ada? Sepertinya tidak ada ya dari Instagram ya. Oke. Baik Bang Heri. Terima kasih untuk hari ini Bang Heri untuk menyampaikan materi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan memberikan
arti positif kepada kegiatan kita sehari-hari ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang pelajar, maupun yang bekerja ya, karena namanya belajar itu bukan hanya dari bangku sekolah ya Bang Heri ya, tapi juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik, kita berada di sesi akhir ini Bang Heri, dan mohon maaf ya jika ada kesalahan-kesalahan bahasa dan kata yang kami pilih yang kami sampaikan, dan terima kasih kembali lagi ke Bang Heri untuk penyampaian materinya, dan kita tutup untuk sesi kali ini, sesi webinar kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selif ya. Terima kasih Bang Argun, Posi, kawan-kawan. Sama-sama Bang.